Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ton Channel akan membahas tentang arti ikhlas menurut pandangan Islam. Arti dari ikhlas secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah saja dalam beramal tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Oleh karena itu, bagi seorang muslim sejati, makna ikhlas adalah ketika ia mengarahkan seluruh perkataan, perbuatan, dan jihadnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap ridhonya dan kebaikan pahalanya tanpa melihat pada kenyataan dunia, tampilan, kedudukan, kemajuan, atau kemunduran. Dengan demikian, si muslim tersebut menjadi tentara fikrah dan akidah, bukan tentara dunia dan kepentingan. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan yang berkarakter seperti itulah yang mempunyai semboyan Allahu Gayatuna, yang artinya Allah adalah tujuan kami. Dan dalam segala aktivitas dalam mengisi kehidupan. Sedangkan kedudukan ikhlas itu sendiri, Rasulullah SAW pernah bersabda, ikhlaslah dalam beragama, cukup bagimu amal yang sedikit. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda juga, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya. Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seorang temannya, wahai Abu Musa, jika engkau berijtihad dengan sebenar-benarnya, kesungguhan untuk membuat dunia manusia, membuat seluruh manusia ridho atau suka, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaslah amalmu dan niatmu karena Allah Azza wa Jalla. Karena itu, tak heran jika Ibnul Qayyim memberi perumpamaan seperti ini. Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir, memberikannya tapi tidak bermanfaat. Dalam kesempatan lain, beliau berkata, jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela para pendeta ahli kitab. Jika ilmu bermanfaat tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin Allah mencela orang-orang yang munafik. Dari beberapa contoh hadis di atas menunjukkan bahwa ikhlas itu memang sangat penting bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah. Karena tanpa rasa ikhlas dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Ciri-ciri orang yang ikhlas, yang pertama, terjaga dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sedang bersama dengan manusia atau sendiri. Disebutkan dalam hadis, aku beritahukan bahwa ada suatu kaum dari umatku datang di hari kiamat dengan kebaikan seperti gunung Tihamah yang putih, tetapi Allah menjadikannya seperti debu-debu yang berterbangan. Mereka adalah saudara-saudara kamu dan kulitnya sama dengan kamu, melakukan ibadah dalam malam seperti kamu, tetapi mereka adalah
kaum yang jika sendiri melanggar yang diharamkan Allah. HR Ibnu Majah. Yang kedua, senantiasa beramal di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sendiri atau bersama orang-orang yang lain, baik ada pujian ataupun celaan. Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang ria memiliki beberapa ciri. Malas jika sendiri dan rajin jika di hadapan banyak orang. Semakin bergairah dalam beramal jika dipuji dan semakin berkurang jika dicela. Yang ketiga, selalu menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur, dan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Sedangkan manfaat dan keutamaan dari ikhlas, yang pertama, membuat hidup menjadi tenang dan tentram. Yang kedua, amal ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibukakannya pintu ampunan dan dihapuskannya dosa serta dijauhkan dari api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat, diangkatnya derajat dan martabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, doa kita akan diijabah. Yang keberapa tadi? Keenam ya. Dekat dengan pertolongan Allah. Yang ketujuh, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Yang kesembilan, Allah Subhanahu wa taala akan memberi hidayah atau petunjuk sehingga tidak tersesat ke jalan yang salah. Yang ke-10, Allah akan membangunkan sebuah rumah untuk orang-orang yang ikhlas dalam membangun masjid. Yang ke-11, mudah dalam memaafkan kesalahan orang lain. Yang ke-12, dapat memiliki sifat juhud atau menerima dengan apa adanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara mencapai keikhlasan. Cara agar kita dapat mencapai rasa ikhlas adalah dengan mengosongkan pikiran di saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya memikirkan Allah saat untuk salat untuk Allah, zikir untuk Allah. Semua amal yang kita lakukan hanya untuk Allah. Lupakan semua urusan duniawi. Kita hanya tertuju pada Allah. Jangan munculkan ras, ria atau sombong di dalam diri kita jika karena kita tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasakanlah Allah berada di hadapan kita dan sedang menyaksikan kita. Insya Allah dengan cara di atas kita semua dapat mencapai ikhlas. Dan jangan lupa untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat beribadah secara ikhlas untuknya. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, sesungguhnya jika Robku tidak memberi hidayah kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. An-Naml ayat 77. Demikianlah, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu istiqomah di jalannya, dan semoga apa yang Tons Channel sampaikan saat ini bermanfaat buat teman-teman semua. Amin ya Rabb. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.